saya Cian Kamila Muzaki dengan NIM 240512041122 dari kelas TI 2024D. Pada kali ini untuk mata kuliah Keamanan Data dan Informasi pada subbab proses dan produk keamanan. Di sini saya akan membahas untuk aplikasi WhatsApp Business. Nah, di dalam produk keamanan sendiri ada 3 pilar utama, yaitu yang pertama people, di mana pengguna itu diperlukan kesadarannya terhadap privasi dan ancaman social engineering yang bisa mengancam kapan saja. Yang kedua ada proses, di mana kebijakan atau SOP, inskripsi data, dan aturan akses juga diperlukan untuk membangun suatu keamanan dari informasi. Dan yang ketiga ada teknologi, yaitu alat pelindung seperti firewall, antivirus, dan sistem autentikasi yang digunakan untuk setiap perangkat. Kemudian implementasi produk keamanan. Yang pertama ada endpoint security, seperti antivirus dan anti-malware, yaitu Windows Defender, Kaspersky, dan Bitdefender. Yang kedua ada network security, seperti firewall dan IDE untuk mencegah akses ilegal. Dan yang ketiga ada access control, yaitu penggunaan 2FA, yaitu two-factor authentication dan biometrik untuk verifikasi identitas pengguna. Kemudian kita masuk pada penerapan teknologi keamanan di WhatsApp Business. Nah, di sini kenapa diperlukan? Karena pada WhatsApp Business sendiri banyak menyimpan data bisnis, di mana data pelanggan, data transaksi, dan informasi rahasia bisnis disimpan di dalamnya. Dan ancaman dari WhatsApp Business itu sangat sering terjadi dan dapat terjadi di mana saja, seperti pembajakan akun ataupun penipuan berbasis pesan. Nah, bagaimana keamanan WhatsApp sendiri mengatasi ancaman-ancaman yang ada akan kita bahas pada selanjutnya. Produk keamanan pada WhatsApp Business. Yang pertama, produk yang digunakan pada WA Business ada end-to-end encryption. WhatsApp Business menggunakan metode Signal Protocol, di mana aplikasi ini nanti akan melakukan enkripsi terhadap perangkat yang digunakan saat mengirim pesan. Dan pesan-pesan tersebut akan menjadi kode acak yang tidak terbaca bahkan pada saat melewati server WhatsApp itu sendiri. Setiap pesan itu nanti akan menjadi kode-kode unik yang berbeda setiap pesannya. Dan setiap pengguna akan memiliki kunci publik yang tersimpan pada server dan kunci private yang tersimpan hanya pada perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Setiap pesan yang dikunci dengan kunci publik penerima dan hanya bisa dibuka dengan kunci private di perangkat yang digunakan penerima tersebut. Sistem end-to-end encryption ini sering digunakan pada aplikasi WhatsApp Business sebagai pertahanan dari man in the middle, yaitu penyadapan pembicaraan di jaringan, seperti penyadapan saat telepon dan penyadapan pada suatu pesan. Yang kedua yang digunakan adalah two-step verification atau verifikasi 2 langkah. Di sini berupa PIN 6 digit yang diacak dan wajib dimasukkan secara berkala saat mendaftarkan nomor di HP baru. Two-step verification ini berfungsi menambah lapisan keamanan di luar OTP SMS ketika login. Dan untuk keunggulannya, jika kartu SIM dicuri atau OTP disadap, penipu tetap bertahan oleh PIN rahasia. Jadi saat login untuk akun WhatsApp Business, yang pertama kita akan memasukkan nomor dan mendapatkan OTP dari kartu SIM tersebut, namun tidak
sampai di situ kita harus memasukkan PIN untuk setiap akunnya yang hanya diketahui oleh pemilik akun tersebut karena hanya disimpan pada memori otak pengguna. Nah, hasilnya akun ini akan tetap aman dari upaya pembajakan di perangkat baru, meski perangkat dan kartu eSIM telah dicuri. Untuk two-step verification ini, pada aplikasi WhatsApp Business sering digunakan sebagai pertahanan dari OTP phishing, di mana kode rahasia akan diminta melalui telepon atau chat. Yang ketiga ada Cloud Backup Encryption, yaitu enskripsi cadangan. Ini akan memiliki jenis seperti lapisan keamanan tambahan untuk file backup yang disimpan di layanan penyimpanan Google Drive atau iCloud. Cara kerja Cloud Backup Encryption, pada saat sebelum diunggahnya data ke cloud, WhatsApp Business akan membungkus file tersebut menggunakan kunci enskripsi 64 digit atau kata sandi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Manfaatnya, ini akan melindungi privasi riwayat chat meskipun akun Google atau iCloud telah diretas. Dan peretasan ini tidak akan bisa membaca isi pesan dan hanya bisa melihat data acak atau sampah karena tidak memiliki kunci deskripsinya. Cloud Backup Encryption ini pada aplikasi WhatsApp Business sering digunakan sebagai pertahanan dari cloud hacking, di mana saat Google Drive atau iCloud diretas untuk mencuri data, tetap tidak akan bisa mendapatkan data yang diinginkan secara detail. Kemudian ada metadata. Jenis ini merupakan informasi data teknis di balik pesan dan bukan isi pesannya dan mencakup log aktivitas pengiriman. Cara kerja sistem metadata ini, server WhatsApp akan mencatat informasi mengenai siapa yang mengirim pesan dan kepada siapa dan kapan dan berapa lama durasi pesan tersebut. Manfaat pada metadata ini sering digunakan untuk kebutuhan operasional sistem untuk memastikan pesan sampai routing, statistik, serta kepatuhan hukum jika ada permintaan data resmi dari pihak berwajib. Kemudian biometric lock and screen security. Jenis ini merupakan autentikasi biometrik seperti fingerprint, Face ID atau Touch ID, dan screen lock seperti PIN atau pattern dari perangkat yang digunakan. Cara kerja biometric lock and screen security ini akan menggunakan API keamanan sistem operasi pada Android atau iOS yang digunakan, dan data biometrik ini tidak dikirim ke WhatsApp, hanya memberikan sinyal yes atau no untuk membuka akses aplikasi. Manfaat dari sistem ini yaitu melindungi kerahasiaan chat dari akses fisik orang lain yang memegang perangkat secara langsung. Jadi, saat perangkat kita digunakan dan akan membuka aplikasi WhatsApp Business ini, kita diharuskan untuk memasukkan biometrik autentikasi, sehingga jika bukan kita pemilik aslinya yang membuka, tidak akan bisa membuka aplikasi WhatsApp Business ini. Kemudian kita masuk ke studi kasus untuk serangan social engineering seperti malware APK yang sering ditemui. Skenario serangan ini, pertama, penipu akan menghubungi nomor WhatsApp Business yang dimiliki dan berpura-pura menjadi kurir paket atau pihak ekspedisi untuk seringnya. Nah, media serangan ini mereka mengirimkan file secara ekstensi .apk. Misal untuk jenis pesannya berjudul lihat foto paket.apk atau undangan digital APK. Sehingga untuk pebisnis yang merasa telah mengirim paket, mereka akan
merasa bahwa ini adalah kode paket dari paket yang mereka kirimkan dan mereka akan terkecoh untuk membukanya. Serangan ini bertujuan ketika diklik oleh pengguna dan bahkan diinstal file ini adalah malware, Remote Access Trojan (RAT) yang bisa mencuri SMS OTP, membaca isi chat, hingga mengambil alih saldo m-banking. Nah, bagaimana WhatsApp sendiri melindungi ini? Yang pertama, WA akan mengeluarkan security warning secara otomatis yang diberikan peringatan jika ada pesan dari nomor tak dikenal. Seperti ini contohnya, jika ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, akan muncul safety tools juga. Apa yang kita lakukan, kita bisa blok atau bisa melaporkan jika kita merasa ini tidak meyakinkan dan berbahaya. Ini ada safety tools. Kemudian kesimpulannya, sebelum ke kesimpulan, berikut saya akan memberikan penjelasan seperti apa gambaran jika kita dikirimkan suatu pesan yang berupa malware APK dari nomor yang tidak dikenal. Seperti ini contohnya, saya lihat dari video yang ada di YouTube. Seperti ini tampilannya, jadi ada nomor yang tidak dikenal mengirimkan pesan kepada akun WhatsApp kita dan mengirimkan undangan pernikahan.pdf, di mana di sini untuk jenis filenya adalah aplikasi, dan jika diklik akan muncul seperti ini, akan muncul security warning dari sistem yang dimana jika ini akan membutuhkan kesadaran dari pengguna sendiri. Jika pengguna kurang memiliki sosialisasi terkait apa itu file ini, itu bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, seperti teretasnya handphone. Nah, kesimpulannya, aplikasi WhatsApp Business sendiri telah menyediakan infrastruktur keamanan yang sangat solid untuk melawan malware, dan melalui produk seperti end-to-end encryption, two-step verification, dan safety tools, WhatsApp Business telah membangun benteng teknis yang sangat kuat untuk melindungi data pengguna dari akses ilegal dan penyadapan yang bisa diterima kapanpun. Namun, karena mengikuti 3 pilar dari keamanan sistem yang saya jelaskan di awal tadi, di mana tidak hanya sistem yang bisa diperlukan untuk menghindari dan menjaga keamanan akun. Nah, di sini kita juga harus memahami bahwa serangan malware APK tidak hanya meretas sistem WhatsApp-nya, melainkan memanipulasi penggunanya melalui social engineering, dan kesadaran pengguna di sini menjadi kunci utama untuk berhasil atau tidaknya malware ini. Di sini keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama, dan WhatsApp sudah menyediakan pagar teknis yang kokoh. Namun, tak hanya itu, kita juga sebagai pengguna yang merupakan pemegang kunci untuk menentukan apakah pagar tersebut akan tetap tertutup atau terbuka. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.